yang harus ditangkap, kemudian habaibnya jangan sampai mengaku cucu Nabi, beres. Sebagai magnet masyarakat, tidak ada Gus yang bisa dipakai sebagai magnet masyarakat. Jeblok partai, nggak ada yang milih. Yang dipenting adalah oknumnya, kelakuannya. Dia hanya ingin memanfaatkan umat Islam untuk 5 tahunan kepentingan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita masih membahas terkait pernyataan Gus Fuad Pleret yang melebar kemana-mana dan memunculkan berbagai reaksi. Ya, terutama reaksinya Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab tidak menanggapi dengan santai ataupun tidak menanggapi substansi yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, namun yang ditanggapi oleh Rizik Syihab adalah kalimat monyetnya itu. Padahal kalau Rizik Syihab mau introspeksi, ya, bahwa Rizik Syihab itu juga pernah menghina seorang ulama. Siapa? Yakni adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Cucunya loh. Ini cucunya. Nah, ketika Gus Fuad Pleret mengatakan pendiri Al-Khairat atau Habib Salim Al-Jufri itu monyet, langsung teman-teman ya, langsung membabi buta, memprovokasi masyarakat. Kemarin kita bahas ya, bahkan jongos-jongosnya itu disuruh kemudian untuk mengasah golok dan berperang. Sebenarnya teman-teman dari Laskar Sabilillah atau masyarakat yang sudah sadar akan kesesatan Pak Alwi itu tidak ingin berurusan dengan sesama pribumi, tidak ingin, artinya tidak ingin bertempur, berperang ya dengan sesama anak bangsa, tidak mungkin. Tetapi ini yang memprovokasi adalah junjungannya yang sudah menjadi muhibbin akut, mau tidak mau ya, kalau junjungannya mengatakan perang ya perang, kalau junjungannya mengatakan adu jotos ya adu jotos, kalau junjungannya mengatakan sikat ya sikat. Jadi muhibbin akut ini sebenarnya jangan sampai dibenturkan dengan pribumi. Pribumi dibenturkan dengan pribumi. Habib ini kan bukan asli orang Indonesia. Kita jujur-jujuran saja bahwa Habib ini di dalam beberapa versi sejarah ini didatangkan oleh Belanda. Belanda mendatangkan imigran-imigran Yaman ini, kemudian di-framing menjadi cucu Nabi dan memporak-porandakan perjuangan pribumi tatkala itu untuk melawan penjajah. Ada versi sejarah seperti itu. Dan jika kita timbang fakta dari berbagai data yang ada di dalam sejarah itu, memang lebih condong, lebih kuat bahwa memang para Habib-Habib ini atau disebut dengan klan Pak Alwi ini memang didatangkan oleh Belanda untuk memporak-porandakan perjuangan, termasuk perjuangan umat Islam. Ya, jadi sudah sejak dari dulu, kalau bangsa kita sudah dihadapkan oleh tipu daya daripada penjajah, seolah-olah cucu Nabi, seolah-olah pahlawan, seolah-olah memperjuangkan negara, ya sudah, mau tidak mau tunduk, tanpa kemudian kita mencari tahu apakah benar mereka itu adalah cucu Nabi, atau mereka ini hanyalah pengkhianat yang ingin memporak-porandakan bangsa Indonesia. Kan seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi kepada buntut dari ucapan Gus Fuad Pleret yang ditanggapi dengan penuh provokasi. Oleh siapa? Oleh Rizik Syihab. Dengan memprovokasi masyarakat untuk bertempur antar sesama bangsa, pribumi antar pribumi. Tapi dirinya sendiri tidak terjun ke lapangan. Atau temannya atau keluarganya tidak terjun ke lapangan. Satu contoh, ada sebuah kasus di Indonesia pernah terjadi, yakni adalah KM50, di mana Rizik mangkir dari panggilan polisi terkait kasus yang berkaitan tentang COVID-19 pada masa itu. Rizik mangkir, tidak mau untuk kemudian menghampiri polisi, hingga pada akhirnya pribumi lagi yang menjadi korban. Nah ini teman-teman ya,
Jadi teman-teman sebangsa dan setanah air, buntut dari pernyataan itu, buntut dari provokasi Rizik Syihab di hall, ya, yang katanya guru tua itu kemudian memunculkan reaksi banyak sekali, di situ memunculkan tanggapan-tanggapan, termasuk memunculkan tanggapannya para pejabat. Dalam hal ini adalah Nusron Wahid. Nusron Wahid ini menteri apa, bidang apa, kok mau mengurusi hal-hal semacam ini? Ini ya yang salah kaprah di Indonesia. Coba kalau di negara lain ya, misalkan diangkat sebagai menteri, ya dia fokusnya dengan pekerjaannya, dengan bidangnya. Jangan kemudian melebar-lebar kemana-mana mengurusi yang bukan bidangnya. Ini rusaknya di sini, mental penjabat kita itu rusaknya di sini. Jadi teman-teman sebangsa dan setanah air, dalam hal ini Nusron Wahid pun angkat bicara. Ini apa? Ketika beberapa sejarah bangsa Indonesia diklaim oleh bangsa asing, imigran Yaman, oleh Oknum Habib, dia tidak berkoar-koar, diam saja. Tapi ketika ada yang menyebutkan bahwa dedengkotnya Habaib itu monyet, dia langsung bersuara. Ini apa, macam apa ini teman-teman ya? Saya juga bingung sendiri. Seharusnya kalau memang nasionalis sejati ya, ketika ada hal-hal yang sedikit sekali ingin membelokkan atau niat satu kelompok ingin membelokkan sejarah bangsa atau ingin mendirikan sebuah negara khilafah, ya di stop, ya bersuara. Tetapi ketika yang lainnya, hal-hal yang lainnya baru bersuara, ini apa? Mari kita cek teman-teman ya, bagaimana pidato Nusron Wahid di acara haul tersebut. Ansor di sini ada ulama al-madani, ulama-ulama lokal. Selain Habaib, selain Sa'adah Ba'awi, bertemunya dengan ulama-ulama lokal, ulama Nahdlatul Ulama, ulama Al-Wasliyah, ulama Muhammadiyah, ulama-ulama lokal. Ini adalah representasi dari wa hijratuhu bil Madinah. Yang terakhir, wa sultanuhu bisyam. Yang namanya Syam juga punya ketua. Ketuanya Syam adalah sahabat Muawiyah. Dan sahabat Muawiyah adalah simbol pemerintahan dan simbol daripada politisi. Dan pada hari ini kumpul menteri, kumpul gubernur, kumpul bupati, kumpul pejabat polisi, kumpul pejabat aparat keamanan menandakan simbol wasultanuhu bisyam. Karena itu bapak-bapak sekalian, kami hadir di sini, marilah kita jaga tiga elemen ini. Jangan sampai Habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Nah, saya mau menanggapi pernyataan ini. Siapa sebenarnya yang ingin memecah belah antara Habaib dengan ulama lokal? Kalau oknum Habaibnya mengakui bahwa dia bukan wirid Nabi, dia tidak akan berceramah kehurafatan, dia tidak akan berceramah yang bukan dari ajaran Islam, dia tidak mengklaim dan sebagainya, dia tidak merusak tatanan kenegaraan maupun tatanan keislaman, is okay. Nggak ada yang mau memecah belah antara ulama lokal dengan Habaib. Ulama lokal sudah sadar sendiri bahwa oknum Habaib itu banyak yang berceramah terkait kekhurafatan, menyimpang, membelokkan sejarah. Sebenarnya oknum semacam itu yang harus ditangkap. Kemudian Habaibnya jangan sampai mengaku cucu Nabi, beres. Ya, beres teman-teman. Itu yang kemudian dituntut oleh masyarakat pribumi, bukan yang lain. Jangan sampai Habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci Habaib. Jangan sampai ulama lokal dipaksa membenci Habaib. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci Habaib. Benar, kami pribumi memaksa pemerintah untuk membenci Habaib, membenci oknum Habaib yang menyimpang. Kalau oknum Habaib yang tidak menyimpang, nggak masalah. Telusuri makam palsu. Ini menyesatkan loh. Kalau memang ada makam palsu, ya, kemudian dibiarkan, sama saja kita membiarkan umat Islam menyembah berhala. Misalkan kalau nggak ada isinya, makam palsu bisa tidak ada isinya, bisa kemudian tadinya makam orang Indonesia asli diganti makam orang Yaman, dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada paksaan untuk kita dari masyarakat pribumi memaksa pemerintah untuk membenci Habaib. Yang dibenci adalah oknumnya,
kelakuannya. Itu kesatuan dalam rangka menjaga integritas dan integrasi bangsa Indonesia. Karena itu, dimanapun ada orang soleh, dimanapun ada orang alim, pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menjaga bersama, karena ini adalah modal untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Akan sebagai menteri. Ya, oke teman-teman, sampai-sampainya menteri yang bukan dari bidangnya ya, itu menanggapi hal tersebut. Ya, sangkut pautannya apa? Ya, sangkut pautannya apa? Dalam hal ini Nusron Wahid itu ngapain? Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Itu ngapain gitu? Anda bidangnya apa? Kenapa Anda cawe-cawe bidang lain? Ya syukur-syukur kalau mau jadi sebuah penengah. Syukur-syukur mau menyelesaikan. Syukur-syukur mau menelusuri. Daripada apa yang diributkan. Daripada apa yang dipersoalkan. Apakah benar ada makam palsu? Apakah ada pembelokan sejarah? Telusuri. Anda kan DPR RI pernah, menteri pernah, anggota partai lagi. Jadi tujuan Anda itu apa? Tujuan Anda itu apa? Jangan sampai ya kita masyarakat pribumi berseuzon kepada Nusron Wahid. Dia hanya ingin memanfaatkan umat Islam untuk 5 tahunan kepentingan politik. Saya selalu berpikiran seperti itu. Kenapa teman-temannya? Politisi-politisi semacam ini lebih dekat kepada habaib. Karena apa? Karena habaib bisa dipakai sewaktu-waktu untuk mendulang suara sebuah partai ataupun suara sebuah paslon. Itu intinya. Jadi kalau tidak ada habaib sebagai magnet masyarakat, tidak ada Gus yang bisa dipakai sebagai magnet masyarakat, jeblok partai nggak ada yang milih. Ya ini namanya politisasi agama. Selain bahaya laten klan Ba'alwi, politisasi agama juga harus dibasmi. Ya, jadi sudahlah. Kalau seperti Nusron Wahid seperti ini ya teman-teman ya, ya mohon maaf, nggak usah dipilih lah. Buat apa? Ya, kita sudah tahu kualitasnya lah. Jadi kalau 5 tahun lagi ada pemilihan apa, Nusron Wahid nyalon, nggak usah lah. Ya, kita sudah tahu kok kualitasnya. Jadi menjual jamaah, mendekati orang-orang yang punya magnet untuk kepentingan politik. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan murni untuk menyelesaikan masalah, apalagi jauh masalah keekonomian suatu bangsa. Jadi kita tahulah apa tujuannya Nusron Wahid ini. Begitu teman-teman ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.